I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari Mas Yusril yang bertanya tentang penggunaan pupuk kimia. Karena beliau mungkin banyak membaca buku ataupun banyak iklan-iklan di lapangan yang bertebaran di masyarakat berkaitan dengan pupuk kimia. Mungkin ini adalah berasal dari produsen-produsen pupuk organik, sehingga terkadang bahwa mereka mengatasnamakan organik, kemudian mencemooh pupuk kimia, bahwa pupuk kimia itu akan membuat, apakah pupuk kimia itu akan memperburuk keadaan tanah karena akan berpengaruh terhadap struktur tanah atau tekstur tanah itu sendiri. Maka terketuk hati The Brondol untuk menjelaskan berkaitan dengan hal ini. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang dari dulu berdiri sampai dengan hari ini itu adalah menggunakan pupuk kimia. Baik pupuk tunggal misalnya urea, KCl, RP, kiserit, kadang ada dolomit, kemudian ada juga beberapa boron yang diaplikasikan di lapangan. Dan sudah bertahun-tahun, bahkan ada umur tanaman yang sampai 38 tahun dan produksi masih bagus. Sehingga memang harus saya jelaskan dulu bahwa memang di dalam penggunaan pupuk kimia misalnya urea itu adalah 46% nitrogen, yang artinya masih ada 54% adalah bahan carrier atau bahan pembawanya atau bahan pengikatnya. Karena tidak akan mungkin bahwa sebuah pupuk urea itu kadarnya sampai total isinya nitrogen semua, nggak ada, harus ada bahan pembawanya. Sehingga dengan menggunakan bahan pembawa yang ada ini, banyak berpikiran bahwa nanti akan memperburuk keadaan perakaran atau tekstur tanahnya. Justru malah tidak. Karena bahwa kita kembali lagi, ketika kita hanya bertumpu terhadap organik ya bisa-bisa saja. Namun kebutuhan tanah atau kebutuhan pupuk organik ini cukup besar untuk bisa menopang produksi kita yang sangat besar. Karena bahwa misalnya pupuk organik dengan kadar nitrogen 3%, sementara urea 46%, bahkan 15 kali lipat gitu. Sehingga kalau menjawab to the point, menjawab apakah berpengaruh terhadap tekstur tanahnya adalah mungkin berpengaruh dalam jangka waktu sangat-sangat panjang. Kalau dalam satu siklus, bahkan di beberapa tempat penggunaan pupuk kimia tetap berjalan, karena bahwa pupuk kimia yang kita gunakan, pupuk kimia ini artinya adalah pupuk-pupuk yang berasal dari pabrikan, urea, KCl, TSP, RP, rock fosfat, kiserit, ataupun boron, ataupun NPK sendiri. Apakah berpengaruh terhadap tekstur? Jawabannya adalah tidak begitu berpengaruh. Terjadi pemadatan, toh tidak terjadi pemadatan yang secara signifikan akan terhadap produksi. Bahkan penggunaan secara intensif di perkebunan kelapa sawit tetap berjalan walaupun sudah replanting, ya tetap pupuk kimia lagi. Karena hal ini perlu saya jelaskan kepada para petani, jangan termakan sebuah iklan yang menjerumuskan bahwa kepemikiran kita bahwa penggunaan pupuk organik itu bagus. Ya saya bilang bagus jika memang jumlahnya cukup. Namun dalam jumlah yang besar, pupuk organik ini juga harganya juga mahal untuk memenuhi kebutuhan ini. Pak Pendi, harganya cuma Rp1.000 atau Rp2.000, kan murah. Ntar dulu, kalau 15 kali lipat urea untuk bisa memenuhi kebutuhan nitrogen yang setara dengan 1 kg urea, itu 15 kali lipat urea. Misalnya urea 1 kilo, berarti pupuk organiknya adalah lewat 1 kilo berarti 15 kilo. Itu belum bisa mencukupi, karena pupuk organik juga memiliki kandungan yang antara nitrogen, fosfor, kalium dan magnesiumnya tidak sama. Sehingga hal ini sekali lagi Pendi bukan manusia yang anti organik, juga bukan, tapi kita relevan saja. Jadi penggunaan pupuk kimia ya tetap kita gunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit sebagai sumber unsur haranya. Dan kalau berpengaruh terhadap kepadatan atau tekstur atau struktur tanahnya, saya kira tidak begitu signifikan. Itu hanya sebuah teoritis saja yang ya memang
sebuah mindset yang ditanamkan. Memang kalau jumlahnya misalnya pemupukan sampai 10 kilo urea per pokok per tahunnya ya mungkin akan berpengaruh. Tapi kalau misalnya penggunaannya hanya seperti di sini hanya 2,5 kilo, KCL-nya juga hanya 3 kilo, saya kira itu pun per tahun dibagi menjadi dua rotasi. Saya kira tidak berpengaruh secara nyata terhadap tekstur atau struktur tanahnya. Dan satu sisi lagi bahwa black campaign terhadap kelapa sawit ini sangat besar sekali. Kita bisa pahami. Misalnya kayak gini, seresah ini akan menghasilkan bahan organik terus-terusan. Di mana bahwa seresah-seresah ini tumbuh di perakaran. Nih, apakah pupuk organik akan berpengaruh terhadap biota tanah kita? Termasuk cacing ini kalau kita lihat semuanya cacing semua ya. Itu artinya bahwa tidak berpengaruh nyata terhadap tekstur atau struktur tanahnya. Kayak cacing akan memperbaiki tekstur atau struktur tanahnya juga gitu. Karena begini, kalau kita berpikir bahwa pupuk kimia akan berpengaruh nyata, tempat saya kerja bahwa bagaimana bahwa ada tanaman yang sampai 35 tahun sampai 38 tahun toh masih masih produksi, masih menggunakan pupuk kimia yang produksinya juga sangat baik sekali. Nah, kalau memang di replanting misalnya kita mau pakai sistem harrowing ataupun plugging dan harrowing, ya sah-sah saja untuk pengolahan tanahnya untuk mengurangi kepadatan. Walaupun sebenarnya tidak pakai itu pun tidak berpengaruh nyata. Jadi inti yang ingin saya sampaikan kepada Mas yang bertanya ini adalah begini. Apakah pupuk kimia itu akan memperburuk? Jawabannya adalah tidak. Karena bahwa sampai dengan hari ini unsur hara yang terkandung di dalam pupuk kimia adalah menjadi alternatif yang sangat baik untuk budidaya tanaman kelapa sawit. Penggunaannya juga tidak akan menurunkan produksi, malah justru akan menaikkan produksi. Apakah dia pupuk tunggal ataupun pupuk majemuk, hasilnya juga sama, tetap akan baik. Namun bahwa kita tidak boleh termakan mindset bahwa penggunaan pupuk kimia akan menghancurkan tekstur dan struktur tanahnya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Saya asli orang Wonosobo yang dulunya nggak pernah tahu sawit, sekarang sampai di perkebunan ini sampai udah hampir 16 tahun, artinya bahwa tidak berpengaruh nyata apa-apa. Itu bahkan kalau saya lihat tanamannya dan tempat saya kerja ini penggunaan pupuk kimianya ya juga tetap berjalan sesuai teratur. Dan jumlahnya ya cukup banyak. Apakah berpengaruh? Jawabannya adalah tidak berpengaruh nyata. Mungkin itu aja dulu. Tapi ada satu lagi. Pak Pendi, berarti kalau misalnya pakai pupuk organik, kemudian kami pakai pupuk kimia bagus. Ini adalah sebuah kombinasi terbaik. Jadi di dalam pemupukan tanaman kelapa sawit, selain pupuk tunggal sebagai sumber unsur hara bagi tanaman kelapa sawit, ketika dikombinasi dengan pupuk organik yang menjadi tanda kutip pupuk organiknya adalah pupuk organik yang kaya bahan organik. Sebagai contoh janjangan kosong, kotoran ayam, sapi, kambing, sapi, kambing ataupun punya ternak apapun monggo saja ditambahkan, akan jauh lebih baik pertumbuhannya. Karena bahwa dari penelusuran The Brondol di lapangan, penggunaan janjangan kosong sebagai bahan organik yang dikombinasi dengan pupuk kimia, produksinya adalah tertinggi. Bahkan di beberapa para ahli termasuk guru saya menyampaikan bahwa kalau bisa pemupukan itu dengan menggunakan sistem organik dulu. Lah, tapi apakah ketika kita susah mendapatkan pupuk organik kemudian menggunakan pupuk kimia itu akan berpengaruh nyata terhadap tekstur struktur? Jawabannya kalau menurut saya pribadi adalah tidak berpengaruh nyata. Kenyataannya di lapangan bahwa dengan menggunakan pupuk kimia juga penambahan bahan organik secara alami di lapangan juga tetap akan terjadi. Yang penting mindset kita. Yang jangan sampai bahwa penggunaan pupuk kimia diimbangi dengan penggunaan herbisida yang luar biasa. Semuanya harus bersih, dikipas semua gulmanya. Kemudian pelepahnya juga dibawa untuk ini akan menjadi hal. Intinya pengembalian bahan organik secara mekanisme alami di perkebunan kelapa sawit tetap berjalan, dan biota cacing ataupun tanah Jawa ini juga akan tidak mematikan mereka, justru malah menyuburkan mereka seiring dengan adanya penambahan bahan organik dari seresah-seresah tanaman kelapa sawit ini. Itu yang mungkin bisa dijelaskan oleh The Brondol. Terima kasih dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat dan mendekap kita dengan kesehatan dan memperlancar jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum.